Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini bener-bener islami. Jadi sebelum gue mulai masuk nih ke cerita, gue mau mengingatkan dulu untuk para pendengar yang non-muslim. Mungkin video kali ini memang bukan buat kalian, tapi jangan takut karena Ruang Gelap bakal tetap update kasus-kasus true crime, misteri, dan horor seperti biasa. Cuman bedanya yang kali ini untuk di bulan Ramadan, gue memang pengennya dari kemarin itu punya konten yang islami untuk membantu meningkatkan ibadah kita kaum muslim yang lagi berpuasa. Nah, sebelum masuk ke cerita nih, gue juga mau ngomong dulu bahwa kemampuan gue, ilmu pengetahuan gue tentang Islam itu sangat terbatas. Dan di video kali ini bener-bener referensinya berasal dari salah satu ulama atau kiai atau ahli agama. Ada dua ahli agama yang gue suka banget. Pertama Mufti Menk, yang kedua Yasir Qadhi. Masya Allah, subhanallah ya. Kalau soal urusan ceramah Mufti Menk itu benar-benar menghangatkan hati gue. Tapi kalau misalnya Yasir Qadhi, itu ilmu pengetahuannya yang luar biasa, yang membuat gue benar-benar Masya Allah, suka banget ngedengerin cerita-cerita beliau. Dan di video kali ini, referensi kita berasal dari sirah atau autobiografi Nabi Muhammad yang diceritakan oleh Yasir Qadhi. Kalian bisa dengar secara full ceritanya di podcastnya, nanti linknya gue taruh di deskripsi bawah. Jujur, karena episodenya banyak banget dan satu episode bisa 1 jam, jadi memang panjang banget untuk diikuti. Gue sendiri juga masih baru di episode 10, itu pun sudah diusahakan untuk selalu didengar sebelum tidur. Kemarin sebenarnya topik yang pengen gue bahas itu tentang peristiwa-peristiwa besar Islam, misalnya kayak Perang Badar. Tapi waktu gue cari referensinya, waktu gue cari ceritanya, ternyata ada banyak banget hal yang gak gue ketahui. Jadi gue mau cerita pun, ini akarnya itu jauh dari bertahun-tahun sebelumnya. Dan disinilah gue sadar bahwa ada banyak banget hal-hal yang gue belum ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Begitu gue mendengar sirah yang diceritakan oleh Yasir Qadhi, Masya Allah, rasa cinta gue dengan Nabi Muhammad itu bertambah. Dan gue berharap dengan video kali ini juga mungkin gue bisa membantu umat muslim lain untuk kembali mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan alasan kenapa umat Islam sangat mencintai Nabi Muhammad. Makanya gue memutuskan untuk memulai video ini benar-benar dari awal sebelum kedatangan Islam di Arab, supaya nanti kalau misalnya kita lanjut nih menceritakan kisah-kisah lainnya, kita juga lebih paham dari awal apa yang sebenarnya terjadi. So, cerita kali ini benar-benar rangkuman dari sirah yang diberikan oleh Yasir Qadhi di episode keempat tentang Arab sebelum masuknya Islam. Lebih dan kurang gue mohon maaf kepada Allah, gue mohon ampun, dan semoga aja nih kalau emang ada kesalahan atau kekeliruan atau perbedaan di antara kita, yang insya Allah sih nggak ada ya. Cuma yang mau gue tekankan di sini adalah gue tidak berusaha untuk memecah kita sebagai umat, tapi menceritakan kembali. Dan cerita kita kali ini sumbernya dari Yasir Qadhi yang memang memiliki pengetahuan, bukan dari gua sebagai Amira yang pengetahuan agamanya masih sangat terbatas. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap edisi Ramadan. Sebelum Nabi Muhammad lahir di Mekah dan membawa ajaran agama Islam, Arab berada di zaman jahiliyah, di mana orang Arab pada waktu itu menganut ajaran paganisme, yaitu menyembah berhala, dewa, monumen, apapun itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui juga dalam ajaran Islam, setiap nabi dikirim untuk satu umat, untuk satu kaum, atau untuk satu desa. Jadi setiap umat ada nabinya sendiri, kecuali Nabi Muhammad yang memang diutus untuk seluruh dunia. Ya, kita menyebut diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di Arab sendiri pernah diutus 2 nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang membuat Mekah menjadi tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Karena ada beberapa hal yang haram di luar menjadi halal di tanah ini, dan hal-hal yang haram di luar menjadi halal di tanah ini. Misalnya, nggak boleh metik daun sembarangan, atau orang yang jahat, pendosa, kalau misalnya lari ke Mekah, itu nggak boleh ditangkap, karena tanah ini benar-benar tanah damai, tanah yang suci.
Karena tersebarnya ajaran paganisme di Arab, banyak non-muslim yang mengatakan bahwa Islam sebenarnya terinspirasi dari agama paganisme. Padahal ini tidak benar. Justru, agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim disesatkan menjadi agama paganisme. Jadi kebalik nih, paganisme adalah ajaran Nabi Ibrahim yang sudah disesatkan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sejak dulu mengajarkan tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah, cuma satu yang boleh disembah. Jadi, bagaimana ajaran ini bisa melenceng? Karena ada satu pria yang bernama Amr ibn Laha. Dikatakan bahwa dia adalah orang pertama yang menyesatkan ajaran Nabi Ibrahim yang membawa paganisme ke Mekah. Dialah yang memperkenalkan konsep dewa, berhala, tahayul. Kok bisa? Diceritakan bahwa Amr ibn Laha pergi ke Syria. Di situ dia bertemu dengan peradaban raksasa yang dikenal dengan nama bangsa Amalika. Bangsa ini bangsa yang sangat maju, peradabannya pesat, teknologinya canggih. Mereka punya pengetahuan tentang arsitektur. Berbeda dengan bangsa Arab yang terpecah-pecah menjadi kaum yang berbeda-beda dan tidak memiliki peradaban. Bangsa raksasa ini memberitahu Amr ibn Laha bahwa sumber kekuatan kami yang membuat kami selalu memenangkan peperangan adalah berhala. Inilah sumber keajaiban kami. Amr ibn Laha yang terpukau dengan kesuksesan bangsa Amalika berkata, "Boleh nggak kalian kasih aku satu berhala kalian untuk aku bawa pulang?" Diberikanlah berhala yang bernama Hubal. Hubal menjadi dewa pertama yang disembah di tanah Arab dan disembah oleh kaum Quraisy. Amr ibn Laha begitu pulang ke Mekah langsung meletakkan berhala Hubal di depan Ka'bah. Semenjak itu, mereka yang pergi haji mulai mengitari berhala Hubal juga. Dan dari sinilah bangsa Arab mengenal ajaran paganisme. Jangan salah, waktu itu bangsa Arab, kaum Quraisy, mereka masih menyembah Allah. Tapi mereka percaya bahwa Allah punya partner, yaitu dewa-dewa. Berhubung bangsa Arab bukanlah bangsa yang maju, belum memiliki peradaban, mereka nggak punya kalender, beda dengan bangsa Romawi yang sudah punya kalender dan peradabannya maju. Jadi bangsa Arab cuma mengingat tahun berdasarkan peristiwa besar yang terjadi. Misalnya, kita semua familiar dengan tahun gajah. Kalau bagi bangsa Arab nih, mereka bakal mengingat, oh ya, berarti ini adalah tahun gajah. Tahun berikutnya mereka namai 1 tahun setelah tahun gajah. Gitu terus tahun gajah jadi patokan sampai ada peristiwa lain yang terjadi. Barulah nanti mereka mengganti nama tahun sesuai dengan kejadian apa yang terjadi di tahun itu. Jadi kapan persisnya Amr ibn Laha membawa Hubal ke tanah Mekah? Wallahu a'lam. Dipercayai sekitar abad pertama sejak era Kristiani. Sedangkan Nabi Muhammad lahir di era ke-6 sejak era Kristiani, yang berarti ada 5 abad di mana kaum atau bangsa Arab tersesat dengan kepercayaan mereka sendiri karena tidak ada nabi, dan ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sudah diubah menjadi ajaran paganisme. Jadi benar-benar sudah jauh melenceng. Bangsa Arab, kaum Quraisy menyembah banyak banget dewa dengan berbagai macam nama. Ada Hubal, Al-Lahat, dan lain-lain. Innalillahi. Yang jadi pertanyaan, kok bisa Amr ibn Lahat, satu pria, mengubah semuanya? Emang siapa sih dia? Amr ibn Laha bukan orang sembarangan. Dia adalah pemimpin kaum Khuza'ah, kaum yang dulunya menguasai Mekah setelah keturunan Nabi Ismail diusir dari Mekah. Amr ibn Laha dihormati dan dicintai oleh rakyatnya karena dia berhasil memenangkan banyak peperangan dan juga memukul mundur semua musuh yang berusaha untuk merebut tanah Mekah. Jadi ada 3 alasan kenapa ajaran sesat yang dibawa oleh Amr ibn Laha, yaitu paganisme ini, bisa berkembang dengan pesat di tanah Arab. Yang pertama, karena kaum Quraisy merasa lemah, merasa kecil, merasa inferior terhadap bangsa raksasa Amalika yang sangat maju. Mereka berpikir, kalau bangsa Amalika bisa maju, berarti apa yang mereka lakukan adalah benar. Kalau mereka menyembah berhala, ya udah kita ikut juga menyembah berhala supaya kita bisa menjadi peradaban yang maju seperti mereka. Yang kedua, karena Amr ibn Laha adalah pemimpin seperti yang gue ceritakan, dia dicintai oleh rakyatnya. Dan yang ketiga, rakyat ini cuman ikut-ikut aja tanpa mengetahui dasar ilmu dan mencari kebenaran yang sebenarnya. Inilah contoh nyata bahwa nggak semua yang maju adalah benar. Nggak semua yang punya jabatan adalah benar.
Dan kita nggak boleh ikut-ikut aja tanpa ilmu. 3 hal ini sangat berbahaya. Mungkin ini hikmah yang bisa kita pelajari. Kaum pertama yang menyembah dewa-dewa adalah kaumnya Nabi Nuh. Waktu itu, kaum Nabi Nuh adalah satu-satunya kaum yang ada di bumi. Gak ada manusia atau peradaban lain. Di antara mereka, ada 5 orang yang sangat soleh yang ketakwaannya memang diakui. Saat satu persatu 5 orang soleh ini meninggal dunia, dibuatkanlah semacam monumen atau patung untuk mengenang jasa dan ketakwaan mereka. Nah, seiring berjalannya generasi, justru menjadi sebuah kesalahpahaman. 5 orang soleh ini malah disembah dan dianggap menjadi dewa. Kaum Nabi Nuh tuh kan sudah lama banget ya dibinasakan oleh Allah. Harusnya gak ada orang hidup yang bisa menceritakan kisah ini. Tapi anehnya, waktu Nabi Muhammad lahir dan besar di Mekah, 5 orang soleh ini disembah oleh orang Arab. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa? Siapa yang cerita? Kenapa mereka bisa tahu 5 nama dewa ini? Yaitu Wad, Suwa, Yuguts, Ya'uq, dan Nasr. Dikisahkan bahwa setanlah yang membisiki dan menginspirasi Amr ibn Laha untuk membangkitkan kembali ke-5 dewa ini. Makanya bangsa Arab waktu itu, bangsa Quraisy juga menyembah 5 dewa ini. Semenjak Hubal ditaruh di depan Ka'bah, disembah, lama-kelamaan orang-orang Arab juga mulai menyembah batu yang dipakai untuk membangun Ka'bah. Orang-orang karavan Arab mulai mengutili batu yang ada di Ka'bah. Mereka bawa kemanapun, dan kadang-kadang mereka taruh di tanah, mereka tawaf mengelilingi batu ini. Padahal bangunan Ka'bah gak boleh disembah. Yang suci bukan bangunannya tapi tanahnya, lokasinya. Bangunan Ka'bah itu selalu diganti. Pastinya direnovasi, kalau nggak direnovasi pasti rusak, kira-kira setiap 10 tahun. Jadi sebenarnya nggak ada yang spesial dengan bangunan Ka'bah. Kita nggak boleh menyembah Ka'bah, tapi tanahnya, lokasinya. Jadi sebelum Islam datang, orang Arab menyembah batu dan patung. Kadang-kadang nih kalau mereka melihat ada batu yang lebih cantik, mereka ganti batu yang biasa mereka bawa jadi batu yang lebih cantik. Dan ini adalah peringatan juga untuk kita sebenarnya, untuk tidak menyembah apapun selain Allah. Batu, makam, itu nggak boleh. Itu termasuk sudah syirik. Ada juga kisah tentang Safa dan Marwah. Seperti yang kita ketahui, sa'i di Safa dan Marwah itu memang sudah disuruh dalam agama kita karena lokasi Safa dan Marwah memang suci. Tapi dalam ajaran kaum Quraisy, dalam sejarah mereka, ada kisah tentang dewa dan dewi. Dewa bernama Isaf dan dewi bernama Na'ilah. Na'ilah dan Isaf diceritakan bukan muhrim, tapi mereka saling jatuh cinta dan melakukan zina di dalam bangunan Ka'bah. Mereka kemudian diazab dan dikuburkan di Safa dan Marwah. Waktu itu kaum Quraisy melakukan sa'i untuk menyembah Na'ilah dan Isaf. Dan ini sebenarnya salah. Umat Islam mengadakan sa'i di Safa dan Marwah karena lokasinya. Jadi sejauh ini kita paham banget nih sebagaimana tersesatnya bangsa Arab zaman dulu. Di Ka'bah ada sekitar 360 berhala, patung, monumen yang disembah sebagai dewa. Yang mulai dari bentuknya manusia, hewan, ada juga yang gabungan keduanya kayak Sphinx. Mereka juga menyembah malaikat yang dianggap sebagai anak perempuan Allah. Astaghfirullahaladzim. Dan mereka-mereka ini nggak punya akidah, nggak punya kepercayaan pilar yang jelas. Kalau ditanya ke 10 orang ini bisa nyebutin nama dewa yang berbeda-beda dengan kemampuan yang juga berbeda-beda. Tanya ke 6 juta orang ini bisa nyebut dewa yang beda-beda juga. Dan jangan salah, mereka menyembah dewa-dewa ini bukan karena mereka nggak percaya dengan Allah. Mereka tahu percaya dengan Allah sebagai Tuhan, tapi mereka menyembah dewa-dewa ini, menyembah berhala, patung, makam, monumen, dengan harapan mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan. Tanpa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah syirik. Dari banyaknya kesesatan yang tersebar, ada juga beberapa orang yang tidak disesatkan. Mereka disebut sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang tidak syirik, orang-orang yang memang suci hatinya dan mencoba untuk mencari kebenaran, bukan asal ikut-ikutan. Kisah pertama yang bakal gue ceritain adalah kisah Qus ibn Sa'idah al-Iyadi. Qus bukan berasal dari kaum Quraisy, dia berasal dari kaum Banu Iyad yang sekarang kita kenal dengan nama Bahrain. Qus pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad waktu beliau sudah sangat-sangat tua, sedangkan Nabi Muhammad mungkin masih berusia 20 tahunan, belum jadi nabi, belum mendapat wahyu.
Qus waktu itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Qus memang terkenal sebagai sastrawan yang handal. Kalimatnya sangat indah bagaikan puisi dan dia adalah guru agama yang pintar. Di depan Ka'bah, Qus berseru, "Wahai kaum Quraisy, apakah kalian kira setelah mati tidak ada lagi yang akan dipertanggungjawabkan? Siapa yang akan memberikan hadiah kepada orang-orang baik yang tidak pernah dihargai di bumi? Siapa yang bakal menghukum orang-orang jahat yang tidak pernah dihukum di bumi? Aku yakin pasti ada agama yang jauh lebih baik dari agama yang kalian sembah ini." Waktu itu Qus enggak tahu agama apa yang dia maksud karena Nabi Muhammad belum menjadi nabi. Tapi Nabi Muhammad terkesan dengan keindahan kalimat Qus dan juga keteguhan hatinya terhadap agama yang tidak mau menolak untuk menyembah berhala. Nabi Muhammad sendiri juga tidak pernah menyembah berhala. Waktu Nabi Muhammad berusia 50 tahun, sudah mulai mendakwahkan Islam. Ada kaum Banu Iyad yang datang untuk menjadi mu'alaf. Nabi Muhammad langsung bertanya, "Di manakah Qus ibn Sa'idah?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, Qus ibn Sa'idah sudah lama banget meninggal dunia." Masya Allah guys, nama Qus ibn Sa'idah sampai diingat oleh Nabi Muhammad karena keteguhan hatinya dan dia termasuk orang-orang yang hanif, tidak sesat. Balik lagi ke cerita zaman jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, kaum Quraisy mengadakan festival. Mereka mengundang semua orang dari kota Mekah untuk menghadiri festival ini, menyembah dewa di luar kota Mekah. Jadi harusnya kota Mekah waktu itu kosong, tapi rupanya tersisa 4 orang. Masing-masing dari mereka ngira mereka benar-benar bakal sendirian. Mereka baru tahu kalau ada orang lain juga yang tidak mau mengikuti festival ini karena mereka merasa ajaran yang diajarkan, yang dilakukan oleh kaum Quraisy adalah ajaran yang sesat, bukan ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Mereka berempat setuju untuk melakukan perjalanan, masing-masing mencari kebenaran sendiri-sendiri. Mereka kemudian pergi keluar Mekah mencari kebenaran, dan kisah keempat orang ini sangat menarik. Siapa keempat orang ini? Mereka adalah Waraqah ibn Naufal, Ubaidillah ibn Jahsy, Utsman ibn al-Huwairis, dan Zaid ibn Amr. Kita mulai dulu dari yang pertama, kisah Waraqah ibn Naufal. Waraqah sebenarnya adalah sepupu dari Siti Khadijah, tapi usia mereka sangat jauh. Waraqah lebih tua sekitar 50-60 tahun daripada Siti Khadijah. Jadi tua banget. Waraqah pergi ke negara-negara lain, mencari kitab-kitab suci lain. Dia belajar bahasa Hebrew, belajar bahasa Arab, dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Waktu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Iqra, dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad yang berusia 40 tahun ketakutan dan bingung. Dia cerita ke Siti Khadijah, dan Siti Khadijah bilang, "Mari kita temui Waraqah. Dia pasti tahu sesuatu." Waraqah di Mekah memang dianggap sebagai seorang jenius. Dia bisa membaca, bisa bahasa Arab, Hebrew, dan paham agama. Begitu Siti Khadijah dan Nabi Muhammad mendatangi Waraqah, Waraqah langsung bilang, "Inilah yang dijanjikan oleh Nabi kami." Dan dia maksud adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Waraqah adalah orang kedua yang masuk Islam setelah Siti Khadijah. Bahkan saat Nabi Muhammad belum tahu jelas tentang apa yang baru dia alami, Waraqah yang berkata bahwa Nabi Muhammad telah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Waraqah berkata, "Andaikan aku masih muda, aku sudah menunggu dan menantikan peristiwa ini terjadi. Sesungguhnya aku ingin menjadi orang yang berada di sisimu Muhammad saat kamu dibenci dan diusir oleh kaummu sendiri." Nabi Muhammad kaget. "Maksudnya dibenci dan diusir oleh kaumku sendiri?" Waraqah bilang, "Tidak ada satupun. Semua nabi yang datang membawa kebenaran pasti lalu ditentang oleh kaumnya sendiri." Jadi Masya Allah, entah di mana kitab yang dibaca oleh Waraqah yang jelas-jelas menyatakan bahwa akan ada Nabi Muhammad yang diturunkan kepada umat. Dan gak lama setelah percakapan ini, Waraqah meninggal. Dia menjadi muslim pertama yang meninggal di tanah Mekah. Itu adalah kisah Waraqah ibn Naufal. Sekarang kita lanjut ke kisah Ubaidillah ibn Jahsy. Ubaidillah juga memutuskan untuk masuk Kristen setelah mencari kebenaran. Setelah Nabi Muhammad berdakwah, dia masuk ke Islam, memeluk agama Islam. Beliau kemudian menikah dengan Ummi Salamah dan pindah ke Abyssinia atau kita kenal dengan nama Ethiopia. Dan di tanah inilah
Ubaidillah memutuskan untuk murtad keluar dari Islam. Ubaidillah berpisah dengan Ummi Salamah. Ummi Salamah kembali ke Mekah, sedangkan Ubaidillah meninggal dalam keadaan tidak Islam. Kita lanjut ke kisah ketiga, yaitu Utsman ibn al-Huwairits. Utsman begitu keluar dari Mekah, pindah ke Roma. Dia tinggal di istana Romawi. Setelah mempelajari agama, memutuskan untuk masuk Kristen. Tapi karena Utsman tidak pernah kembali ke Mekah, gak ada yang tahu gimana kelanjutan kisahnya. Apakah beliau sempat masuk Islam, ataukah meninggal dalam keadaan tidak Islam, atau bahkan mungkin memang sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi. Jadi tidak pernah tahu tentang ajaran agama Islam. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke cerita keempat, yaitu Zaid ibn Amr. Ini yang paling menarik. Zaid ibn Amr tidak memutuskan untuk menganut agama apapun. Dia sempat mempelajari agama kitab-kitab dari kaum Yahudi, tapi dia merasa masih berbeda dengan ajaran Nabi Ibrahim, masih kurang sesuai. Dia mempelajari agama kitab kaum Kristiani, tapi dia juga merasa masih kurang cocok. Beliau lalu memutuskan untuk balik ke Mekah. Beliau pernah berkata, "Wahai kaum Quraisy, di kota ini sudah tidak ada lagi umat Nabi Ibrahim kecuali aku." Zaid ibn Amr menolak menyembah berhala, dewa, memberi sesajian, dan menolak membunuh anak perempuan saat hampir semua bangsa Arab waktu itu membunuh anak perempuan mereka. Zaid berkata, "Kalau kalian gak mau mengurus anak perempuan kalian daripada kalian habisi, mending berikan saja ke aku, biar aku besarkan dan aku anggap sebagai anak perempuanku sendiri." Masya Allah. Waktu Nabi Muhammad masih remaja, Nabi Muhammad sempat bertemu dengan Zaid ibn Amr. Waktu itu Zaid sudah tua banget, dan Nabi Muhammad sempat bertanya karena tertarik, kenapa sih Zaid ibn Amr menolak untuk menyembah apa yang disembah oleh kaum Quraisy? Memangnya agama apa yang ingin kamu sembah? Karena waktu itu Nabi juga sama, nggak menyembah berhala. Sayangnya, Zaid ibn Amr meninggal sebelum Nabi berdakwah. Anak laki-laki Zaid ibn Amr yang bernama Sa'id ibn Zaid, yang termasuk dalam 10 orang yang sudah dijanjikan surga, Masya Allah, pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ayahku? Beliau belum sempat masuk agama Islam sebelum meninggal." Dan Nabi menjawab, nantinya beliau akan dibangkitkan sebagai umatnya sendiri-sendirian tanpa Nabi, dan dia ditemani oleh 2 malaikat. Jadi meskipun Zaid ibn Amr tidak memeluk Islam waktu meninggal, hatinya tetap suci, menolak terhadap yang syirik dan hanya beriman kepada Allah, dan sudah dijanjikan juga surga. Ini adalah kisah-kisah yang terjadi di tanah Arab. Bagaimana dengan di dunia, di luar Arab? Waktu itu, di Roma berkembang pesat ajaran agama Kristen. Sedangkan di Persia, mereka kebanyakan menyembah dewa api. Kristiani waktu itu dibagi menjadi 3 aliran. Ada aliran Gnosticism, ini lebih ke hal-hal yang mistis, jadi ada campuran antara agama Kristen dan hal mistis. Mereka percaya ada lebih dari satu Tuhan. Dan yang kedua ada Kristen Yahudi, yaitu umat Nabi Musa yang mempercayai bahwa Nabi Isa adalah Nabi Allah. Dan yang ketiga adalah Kristen Paulin, atau yang kita ketahui diperkenalkan oleh Paulus, yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, manusia super yang juga disembah, yang memperkenalkan ajaran Kristen tanpa hukum syariah, yang memperkenalkan istilah Holy Trinity. Dan waktu itu selama 3000 tahun masih menjadi perdebatan apakah Nabi Isa adalah anak Tuhan, atau seorang nabi. Kekaisaran Roma dulunya sangat membenci umat Kristen. Waktu itu Roma menganut ajaran paganisme, tapi terjadilah keajaiban bagi umat Kristen. Kaisar Roma memeluk agama Kristen. Ibaratnya kayak kalau Presiden Amerika tiba-tiba jadi Muslim, gitulah ya. Kaisar Roma ini mengajak para ahli agama untuk berembuk, mendiskusikan ajaran dan aliran agama Kristen mana yang sebenarnya benar. Dan dari sinilah tercipta yang namanya Holy Trinity, bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Yang sebenarnya ini lebih kayak konsep paganisme sih, karena kaisarnya sendiri kan memang dulunya menganut agama paganisme. Dan secara resmi dikatakan bahwa Kristen yang sebenarnya adalah Kristen Paulin, yang diperkenalkan oleh Paulus. Mulai itu, kaum Kristiani yang menganut aliran lain diburu. Mereka-mereka yang gak mau pindah ke aliran Paulin, banyak yang kabur ke Iran, sembunyi. Sedangkan para kaum Kristiani lain banyak yang hijrah besar-besaran ke Roma karena mereka diterima. Dan bisa dibilang
Kristen Yahudi, umat Nabi Musa yang mempercayai bahwa Nabi Isa adalah nabi yang dikirimkan oleh Allah, bisa dibilang waktu itu benar-benar punah. Mereka banyak yang bersembunyi. Dan dari Kristen Pauline inilah lahir Protestan, Katolik, dan kejadian ini terjadi 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi dipercayai oleh ahli agama bahwa mereka yang mengikuti Nabi Isa sudah banyak yang meninggal, sudah habis, dan ajarannya sudah tidak diajarkan lagi ke generasi-generasi berikutnya. Dan dari sinilah ada kisah pria bernama Salmanan Farisi yang kemudian kita kenal sebagai sahabat Nabi Muhammad. Salmanan adalah anak dari pendeta yang tinggal di Persia yang setiap harinya diajarkan cara menjaga api supaya tetap berkobar 24 jam setiap hari, gak boleh mati. Suatu hari, Salmanan lagi jalan di jalanan dan melihat ada biarawan yang lagi melakukan ibadah. Salmanan tertarik dan dia nanya, "Kamu sebenarnya lagi ngapain? Kamu menyembah apa?" Biarawan ini mengajarkan tentang Nabi Isa alaihissalam, ajaran Kristen yang sebenarnya. Bukan yang menyembah Nabi Isa, tapi menyembah Allah dan mempercayai Nabi Isa adalah Nabi. Salmanan tertarik, dia mulai belajar dan akhirnya Masya Allah pindah menjadi agama Kristen. Waktu ketahuan, biarawan yang mengajarkan Salmanan agama Kristen ini dibunuh karena lancang membuat anak pendeta pindah agama. Salmanan juga dikurung, dianggap malu-maluin oleh bapaknya dan hampir dihabisi juga. Tapi Salmanan waktu itu sempat diberi pesan oleh biarawan yang merupakan gurunya ini. Kalau kamu mau mempelajari agama Kristen yang sebenarnya, pergi ke Syria, tanah umat Kristen. Dan kamu harus datang ke biara ini. Dia menunjuk satu biara secara spesifik. Jangan datang ke Roma, jangan datang ke biara lain. Harus ke biara yang ini. Jadi, begitu Salmanan berhasil kabur, dia pergi ke Syria dan mendatangi biara yang disebut oleh guru pertamanya. Salmanan mulai mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Dari satu guru yang kemudian sakit-sakitan, waktu guru keduanya juga sakit-sakitan, Salmanan disuruh untuk menemui biarawan lain. Biarawan yang ketiga juga sakit-sakitan, disuruh untuk menemui biarawan yang keempat. Jadi Salmanan sudah pindah guru sebanyak 4 kali, tapi aliran mereka semua sama. Guru terakhirnya sebelum meninggal berpesan, "Salmanan, selain kelompok kita, aku sudah tidak tahu lagi. Aku tidak yakin masih ada orang-orang yang menganut ajaran yang diberikan oleh Nabi Isa, mengikuti ajaran Kristen yang sebenarnya. Tapi tenang, kamu sudah sampai di zaman yang dijanjikan, karena tanda-tandanya sudah ada." Apa tanda-tanda yang dimaksud oleh guru ini? Wallahu a'lam. Kaisar Roma sudah membakar banyak sekali kitab Kristiani yang dianggap tidak sesuai dengan aliran yang dia tentukan. Guru ini bilang, "Saranku Salmanan, kamu cari pria yang dijanjikan ini. Pertama, pria ini akan muncul di tanah yang banyak kurma. Kedua, pria ini punya tanda fisik di bagian punggung belakang. Yang ketiga, pria ini akan menerima hadiah tapi tidak akan pernah menerima sedekah." Salmanan nanya, "Di mana tanah yang banyak kurmanya?" Gurunya menjawab, "Di Khaybar, yang kita kenal sekarang sebagai Arab." Begitu gurunya meninggal dunia, Salmanan sebagai seorang biarawan atau pendeta yang alirannya benar-benar sendirian, entah apakah memang masih ada orang lain yang alirannya juga sama tapi masih bersembunyi, kita juga nggak tahu. Intinya Salmanan nggak punya teman. Dia sudah diusir dari bangsanya sendiri, dia diusir oleh keluarganya sendiri. Salmanan nggak punya uang, dia benar-benar sendirian tapi pengen pergi ke Khaybar, ke Arab. Salmanan bingung gimana caranya, dan suatu hari dia melihat ada karavan Arab yang datang ke situ. Salmanan izin ikut, "Boleh nggak aku ikut kalian pergi ke Mekah?" Diajak tuh, tapi jahatnya rombongan ini, Salmanan yang tidak berdaya malah dijual sebagai budak di Yathrib. Di mana itu Yathrib? Yaitu di Madinah. Salmanan waktu itu sudah tua banget, usianya sekitar 80 tahun. Dan dia menjadi budak selama 10 tahun di Madinah. Sebelum akhirnya tiba-tiba dia mendengar rumor bahwa ada pria yang mengaku sebagai nabi yang berasal dari Mekah. Nabi Muhammad waktu itu juga sering disebut-sebut sebagai Raja Arab, dan dikabarkan bahwa Raja Arab ini, Nabi Muhammad, akan hijrah ke Madinah. Salmanan waktu itu lagi metik
pohon kurma, lagi ada di atas pohon. Majikannya, tuannya, lagi ngobrol di bawah dan bilang, "Dengar-dengar nih, Raja Arab sudah sampai di Madinah." Waktu Salmanan mendengar percakapan ini, dia langsung turun terjun ke bawah dan bilang ke tuannya, "Benar tuan, Raja Arab sudah datang, Raja Arab sudah datang." Benar-benar histeris. Salmanan langsung ditampar oleh tuannya. "Apa hubungannya sama kamu? Kesana pergi kerja." Keberadaan Nabi Muhammad langsung dicari oleh Salmanan. Sekitar hari kedua atau hari ketiga Nabi Muhammad di Madinah, Salmanan datang membawa kurma. Sebenarnya kurma ini adalah makanan yang diberikan oleh tuannya, tapi Salmanan gak makan. Dia malah memberikan kurma ini ke Nabi Muhammad. Dia bilang, "Ini sedekah dari aku untukmu." Nabi Muhammad menerima kurma ini, dia kasih ke sahabat-sahabatnya untuk dimakan, tapi Nabi Muhammad enggak makan. Besok harinya, Salmanan bawa kurma lagi. Dia kasih ke Nabi Muhammad, tapi kali ini dia bilang, "Ini adalah hadiah dariku untukmu." Nabi Muhammad ambil kurma-kurma ini, dia kasih ke sahabat-sahabatnya, tapi Nabi Muhammad juga ikut makan. Hati Salmanan bergetar, dia ngendep-ngendep ke belakang Nabi Muhammad, berusaha ngintip dari balik baju Nabi Muhammad, mau ngeliat ada nggak tanda di punggung Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad langsung paham, langsung dia turunkan bajunya, dia perlihatkan di antara dua belikat di punggungnya ada semacam kulit yang timbul dan ditumbuhi oleh rambut. Salmanan langsung nangis, histeris, dia langsung memeluk Nabi Muhammad. Ini gue sedih banget, ya Allah. "Sudah lama sekali aku tunggu kedatangan kamu, ya Rasulullah." Dia ceritakan perjalanan panjangnya sampai dia bisa berakhir di Madinah. Dan Salmanan menjadi sahabat Nabi yang paling tua. Gue gak tahu kenapa, ini gue udah nangis yang keempat kalinya sih. Tadi juga habis nulis ini, gak tahu kenapa. Dan waktu Nabi Muhammad mendengar kisah Salmanan, dia langsung mendatangi Tuan Salmanan, meminta untuk membebaskan Salmanan, pengen dibeli oleh Nabi Muhammad. Tuannya Salmanan meminta 150 pohon kurma. Dan selama 1,5 tahun, Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya menanam pohon kurma, sampai akhirnya tumbuh 150 pohon kurma. Salmanan berhasil dibebaskan dan tidak lagi menjadi budak. Masya Allah, jujur, gua sangat merekomendasikan kalian semua untuk mendengar sirah yang dibawakan oleh Yasir Qadhi. Hampir di setiap episodenya air mata gue selalu netes. Jujur nyesel banget baru tahu kisah-kisahnya sekarang, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengetahui dan belajar. Dan sebelum kita akhiri video kali ini, ada satu kisah lagi juga. Terakhir ini adalah kisah Kaisar Romawi yang bernama Heraklius. Heraklius adalah kaisar Roma yang pernah mendapat surat dari Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Nabi Muhammad menulis, "Apabila kamu menolak agama ini, maka kamu akan bertanggung jawab atas semua kepercayaan umat-umatmu." Kebetulan Heraklius waktu itu lagi di Yerusalem, dan waktu dia menerima surat ini, dia juga mengetahui bahwa ada karavan dari Mekah yang lagi mampir. Jadi orang-orang karavan ini dia panggil ke istana. Orang-orang karavan kan orang-orang berdagang ya. Mereka tuh sampai bingung, kita salah apa nih sampai kita dipanggil ke istana menghadap langsung Kaisar Romawi. Heraklius menanyai mereka semua tentang Nabi Muhammad. Orang Arab itu terkenal sangat jujur. Mereka karena nggak punya sistem, nggak punya peradaban, benar-benar berlindung dengan yang namanya garis keturunan. Jadi kalau misalnya kalian ketahuan bohong, itu bisa satu keturunan tuh dianggap sebagai pembohong. Jadi harga diri mereka itu benar-benar ditaruh di kejujuran. Dan waktu Heraklius mendengar cerita para orang-orang di karavan tentang Nabi Muhammad, Heraklius bilang, "Kalau cerita kalian ini benar, ini adalah nabi yang dijanjikan di dalam kitab perjanjian. Wallahu a'lam." Di kitab perjanjian yang sekarang tidak ada janji yang dimaksud oleh Heraklius ini. Heraklius juga memanggil uskup dan sampai ke kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW memang seorang nabi. Dia sendiri mengakui. Tapi Heraklius gak mau kehilangan jabatannya sebagai kaisar Romawi tertinggi di peradaban yang sangat maju. Heraklius tahu kalau dia menganut agama Islam, dia bisa kehilangan jabatannya. Jadi Heraklius tidak memeluk Islam. Heraklius sendiri sekarang kita sering dengar dengan nama Hercules. Sebenarnya orangnya sama, cuman beda persepsi. Heraklius kalau secara manusianya adalah kaisar Romawi, kalau secara dewanya adalah Hercules. Dan karena inilah
sebelum datangnya Nabi Muhammad disebut sebagai zaman jahiliyah karena mereka sudah dalam kesesatan. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Gua mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada kekeliruan, kalau ada beberapa translation yang kurang tepat. Sesungguhnya kebaikan dan kebenaran yang gue sampaikan kali ini karena dibimbing oleh Allah, dan kekurangan karena setan dan juga kehilafan gue sebagai seorang manusia yang tidak sempurna. Gue berharap banget nih di kolom komentar aman, karena kalau udah menyangkut agama ini udah sensitif banget. Dan sebenarnya cerita kali ini gue tujukan kepada kaum muslimin, kita-kita yang memang mempercayai ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan kita semua. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini lancar. Dan I'll see you guys very soon in the next video. Kalau kalian mau lanjut menceritakan kisah-kisah Islami lainnya selama bulan Ramadan, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Tapi kayaknya prosesnya bakal agak sedikit lama karena gue benar-benar takut dan hati-hati banget saat menulis. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semuanya. Kalian semua yang sudah mendoa, mendukung, dan selalu nyariin ruang gelap. Sangat berterima kasih, gue dan tim sangat berterima kasih. Sungguh-sungguh berterima kasih. I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.